Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menceritakan mengenai pandai besi yang bernama Khabbab bin Arats. Suatu ketika, serombongan orang Quraisy mempercepat langkah mereka menuju rumah Khabbab bin Arats dengan maksud untuk mengambil pedang-pedang pesanan mereka. Memang, Khabbab seorang pandai besi yang ahli dalam membuat alat-alat senjata, terutama pedang yang dijualnya kepada penduduk Mekah atau dikirim ke pasar. Berbeda dengan biasanya, Khabbab yang hampir tidak pernah meninggalkan rumah dan pekerjaannya, hari itu ia tidak ditemui oleh rombongan orang Quraisy di rumahnya. Mereka akhirnya duduk menunggu Khabbab pulang. Beberapa lama kemudian, datanglah Khabbab. Di wajahnya terlukis tanda tanya yang bercahaya, dan kedua matanya memancarkan sorot kekhawatiran. Kemudian, Khabbab mengucapkan salam kepada mereka. Salah seorang dari rombongan orang Quraisy itu bertanya, "Sudah selesaikah pedang-pedang kami, hai Khabbab?" Ditanya oleh orang itu, Khabbab justru seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Sungguh, keadaannya amat menakjubkan," katanya. Orang itu kembali bertanya, "Hai Khabbab, keadaan apa yang kau maksudkan? Yang kami tanyakan adalah pedang-pedang kami. Apakah sudah selesai kamu buat?" Dengan pandangan seolah-olah menerawang jauh, Khabbab balik bertanya, "Apakah tuan-tuan sudah melihatnya? Apakah tuan-tuan sudah pernah mendengar ucapannya?" Kata Khabbab. Lalu orang-orang Quraisy itu saling pandang dan diliputi tanda tanya keheranan. Dan salah seorang kembali bertanya, kali ini dengan tipu muslihatnya, "Dan kamu? Apakah sudah melihatnya, hai Khabbab?" Khabbab justru balik bertanya, "Siapa maksud kalian?" Lalu orang-orang Quraisy itu berkata, "Yang kami maksudkan adalah orang yang kamu katakan tadi." Khabbab pun menjawab, "Benar, telah aku lihat dan aku mendengarkan. Kusaksikan kebenaran yang terpancar darinya, dan cahaya bersinar dari tutur katanya." Khabbab mengatakan hal itu kepada mereka, bahwa dirinya tidak perlu dipancing-pancing lagi, dan sekarang ia mengakui keimanannya di hadapan mereka. Jika sekarang ini dia mengakui keimanannya di hadapan mereka, bukan karena termakan tipu muslihat mereka, tetapi karena telah mengambil keputusan untuk menyatakannya terus terang. Sekarang barulah orang-orang Quraisy itu mengerti. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Siapa orang yang kau katakan itu, hai budak Umi Anmar?" Khabbab menjawab dengan tenang, "Siapa lagi, hai Arab sahabatku? Siapa lagi di antara kaum Anda yang darinya terpancar kebenaran, dan dari tutur katanya bersinar cahaya selain dia?" Lalu salah satu orang di antara mereka bangkit dan berteriak, "Rupanya yang kamu maksudkan adalah Muhammad." Khabbab bin Arats pun menganggukkan kepala dan menjawab dengan penuh kebanggaan, "Memang, ia adalah utusan Allah untuk kita, agar membebaskan kita dari kegelapan dan menuju terang." Kemudian dengan serentak orang-orang Quraisy itu memukuli Khabbab dengan membabi buta. Dengan penuh kebencian mereka mengeroyok dan menyiksa Khabbab hingga tak sadarkan diri. Setelah siuman, Khabbab merasakan seluruh tulangnya sakit-sakit, tubuhnya penuh dengan bengkak, dan darah membasahi pakaiannya. Dan sejak itu,
Khabbab mendapat tempat baru di antara orang-orang yang disiksa dan teraniaya, yang ditimbulkan oleh kesewenangan, kegilaan, dan kesombongan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy telah merubah semua besi di rumah Khabbab yang biasanya dijadikan bahan menjadi pedang, menjadi belenggu dan rantai besi. Kemudian mereka memasukkan ke dalam api hingga merah membara. Kemudian mereka lilitkan ke tubuh dan kedua tangan serta kaki Khabbab. Demikianlah Khabbab menanggung penderitaan dengan sabar, tabah, dan tawakal. Orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummi Anmar, yaitu bekas majikan Khabbab, yang telah membebaskannya dari menjadi budak. Wanita itu kemudian turut mengambil bagian dalam menyiksa dan menyandranya. Ummi Anmar mengambil besi panas, lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Khabbab, sementara laki-laki itu menggeliat kesakitan, tetapi nafasnya ditahan agar tak keluar keluhan, yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy merasa puas dan gembira. Suatu ketika, Rasulullah lewat di tempat penyiksaan Khabbab. Beliau sangat terenyuh melihat keadaan Khabbab. Perasaannya bagaikan terangkat karena pilu dan iba hati. Tetapi, apa yang dapat dilakukan oleh Rasulullah untuk menolong Khabbab? Beliau tak dapat berbuat apa-apa, kecuali meneguhkan hatinya dan mendoakannya. Dan Rasulullah mengangkat kedua belah telapak tangannya, menengadah ke langit, memohon, "Ya Allah, limpahkanlah pertolongan-Mu kepada Khabbab." Selang beberapa hari, atas kehendak Allah, Ummi Anmar menerima hukuman qisas. Ia terserang semacam penyakit panas yang aneh dan mengerikan. Ada yang mengatakan dia melolong seperti anjing. Hal itu seolah-olah dijadikan peringatan oleh Allah, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang kafir Quraisy lainnya. Ummi Anmar setiap hari hanya melolong-lolong kesakitan, tak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Akhirnya diberi nasihat oleh seseorang bahwa obat yang dapat menyembuhkannya adalah dengan jalan menyetrika kepalanya dengan besi panas menyala. Demikianlah kepala wanita yang angkuh itu menjadi sasaran besi panas yang disetrika orang setiap pagi dan petang.